Sidang perdana kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andri Yunus resmi digelar di Pengadilan Militer 20 BAM Jakarta pada tanggal 29 April 2026. Sejak pagi, suasana di sekitar gedung pengadilan sudah dipenuhi oleh kerumunan media, fotografer, dan jurnalis yang ingin meliput jalannya persidangan bersejarah ini. Spanduk-spanduk kasus terpampang jelas di depan gedung, menandakan besarnya perhatian publik terhadap kasus ini. Tidak hanya media, para aktivis HAM dan masyarakat sipil juga turut hadir, membawa poster dan spanduk dukungan untuk keadilan bagi Andri Yunus. Demonstrasi damai berlangsung di depan pengadilan, menambah tekanan moral bagi aparat penegak hukum. Perhatian publik benar-benar tertuju pada kasus ini, karena melibatkan prajurit TNI sebagai terdakwa dan seorang aktivis vokal sebagai korban. Isu utama yang menjadi sorotan adalah, mampukah pengadilan militer bertindak independen dan transparan dalam menangani kasus yang sangat sensitif ini? Banyak pihak menyoroti integritas proses hukum, mengingat terdakwa berasal dari institusi militer sendiri. Sejak insiden penyiraman air keras pada bulan Maret lalu, proses hukum berjalan di bawah sorotan tajam masyarakat. Setiap perkembangan kasus ini selalu menjadi headline di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Warga dari berbagai kalangan mengikuti berita sidang, menunjukkan betapa pentingnya kasus ini bagi masyarakat luas. Keputusan membawa kasus ini ke peradilan militer menuai pro dan kontra. Sebagian pihak menilai langkah ini tepat, namun tidak sedikit yang khawatir akan potensi konflik kepentingan dan transparansi proses hukum. Perdebatan sengit terjadi di masyarakat, baik di media sosial maupun di lingkungan sekitar pengadilan. Agenda utama sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh auditor militer. Momen ini sangat krusial, karena akan menentukan arah persidangan ke depan dan menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menilai kasus ini secara objektif. Publik berharap dakwaan yang dibacakan tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga mampu mengungkap motif dan aktor intelektual di balik serangan brutal ini. Banyak yang menuntut agar proses hukum berjalan menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Harapan besar kini digantungkan pada majelis hakim agar proses persidangan berjalan adil, terbuka, dan mampu memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat luas. Semua mata tertuju pada jalannya sidang perdana ini, menanti langkah awal menuju keadilan yang sesungguhnya. Pada malam 12 Maret 2026, suasana di sebuah jalanan perumahan di Indonesia tampak lengang. Andri Yunus, wakil koordinator Kontras, baru saja pulang dari aktivitasnya membela hak asasi manusia. Tanpa disadari, dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor telah membuntutinya sejak beberapa blok sebelumnya. Saat Andri hendak membuka pintu rumah, kedua pelaku mendekat dengan cepat, lalu menyerangnya secara brutal. Tanpa peringatan, air keras disiramkan ke wajah dan tubuh Andri. Cairan berbahaya itu langsung membakar kulitnya, menimbulkan luka bakar parah dan rasa sakit luar biasa. Dalam kepanikan, Andri berteriak meminta tolong, sementara para pelaku segera melarikan diri ke kegelapan malam. Serangan ini tidak hanya melukai fisiknya, tapi juga meninggalkan trauma mendalam yang sulit dihapus. Polisi yang datang ke lokasi menemukan bahwa tidak ada barang berharga yang hilang. Dompet, ponsel, dan barang pribadi Andri tetap utuh. Jelas, motif serangan ini bukanlah perampokan. Pelaku hanya ingin melukai dan meneror, mengirim pesan ancaman kepada para pembela HAM lainnya. Insiden keji ini langsung mengguncang komunitas aktivis di seluruh Indonesia. Banyak yang merasa marah, takut, dan prihatin atas keselamatan mereka sendiri. Aksi solidaritas pun bermunculan, mulai dari unjuk rasa di depan pengadilan hingga doa bersama untuk kesembuhan Andri. Foto luka parah Andri tersebar luas di media sosial dan pemberitaan nasional. Publik pun menuntut keadilan dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Tekanan terhadap polisi dan pemerintah semakin besar seiring viralnya kasus ini. Rekan-rekan aktivis, organisasi HAM, dan tokoh nasional mengecam keras serangan ini. Mereka menuntut pengungkapan dalang intelektual di balik aksi biadab tersebut, serta perlindungan nyata bagi para pembela HAM di Indonesia. Peristiwa ini menjadi pengingat pahit bahwa ancaman terhadap pembela HAM masih sangat nyata. Banyak aktivis kini semakin waspada, namun tekad mereka untuk memperjuangkan keadilan tidak surut. Kronologi malam tragis itu menjadi awal dari perjuangan panjang mencari keadilan.
Proses hukum dan advokasi terus berjalan, meski penuh tantangan dan tekanan. Serangan terhadap satu aktivis adalah serangan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia itu sendiri. Perjuangan belum selesai, dan solidaritas masyarakat menjadi kunci untuk menuntut keadilan bagi Andri dan semua korban kekerasan serupa. 4 prajurit aktif TNI dari Denmabais TNI ditetapkan sebagai terdakwa dan hadir di ruang sidang. Mereka berasal dari matra berbeda, Kapten Nandala Dwi Prasetyo dan Sersan 2 Edi Sudarko, Letnan 1 Budi Haryanto Widhi, dan Letnan 1 Sami Laka. Keterlibatan anggota unit intelijen strategis menambah kompleksitas kasus ini. Publik bertanya-tanya, motif pribadi atau ada perintah dari atasan? Identitas mereka yang terungkap menegaskan kasus ini bukan sekadar ulah oknum. Kredibilitas TNI kini dipertaruhkan di meja hijau. Proses hukum diharapkan membongkar jaringan dan motif di balik serangan. Sorotan publik menuntut keadilan, bukan sekadar penghukuman pelaku lapangan. Sidang perdana berlangsung di bawah pengawalan ketat, dihadiri media, kontras, dan aktivis. Majelis hakim dari berbagai matra memimpin sidang, diharapkan menjamin objektivitas. Agenda utama, pembacaan dakwaan oleh auditor militer, memaparkan kronologi peran terdakwa dan pasal yang dikenakan. Suasana ruang sidang hening, setiap detail dakwaan jadi perhatian serius. Auditor menyoroti perencanaan matang dan pengintaian sebelum serangan. Setelah dakwaan dibacakan, terdakwa dan penasihat hukum diberi kesempatan menanggapi. Sidang perdana ini memberi gambaran awal arah kasus publik menanti tahap pembuktian berikutnya. Auditor militer menjerat terdakwa dengan dakwaan berlapis, memastikan mereka tak lolos dari hukuman. Dakwaan utama, Pasal 469 Ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana, ancaman maksimal 12 tahun penjara. Jika unsur perencanaan tak terbukti, ada dakwaan subsidiar Pasal 448 Ayat 1 KUHP, ancaman 8 tahun. Lapisan terakhir, Pasal 467 KUHP, penganiayaan biasa, ancaman 7 tahun. Konstruksi dakwaan ini menunjukkan keseriusan penuntut dan memberi opsi bagi hakim. Penekanan pada unsur perencanaan menegaskan serangan ini bukan spontan, tapi terstruktur. Auditor ingin memastikan setiap pelaku bertanggung jawab, apapun hasil pembuktian di persidangan. Publik menanti apakah dakwaan ini cukup kuat membongkar motif dan jaringan di balik kasus. Auditorat militer menyatakan dakwaan berlapis disusun berdasarkan hasil penyidikan Puspom TNI. Motif yang diungkap dendam pribadi, namun penjelasan ini menuai skeptisisme publik. Banyak pihak menduga motif ini hanya menutupi kemungkinan perintah atau keterlibatan institusional. Proses hukum berjalan sesuai prosedur militer, namun desakan agar kasus diusut lebih dalam terus menguat. Penjelasan motif ini jadi pertaruhan kredibilitas peradilan militer. Jika motif pribadi terbukti, sistem dianggap berjalan. Jika tidak, kredibilitas institusi dipertaruhkan. Kelompok sipil menuntut pengusutan menyeluruh agar aktor intelektual tidak lolos dari hukum. Kontras konsisten menuntut kasus ini diadili di peradilan umum, bukan militer. Alasannya, agar imparsialitas dan transparansi terjamin, mengingat pelaku militer dan korban sipil. Mereka khawatir solidaritas korps di peradilan militer menghambat pengungkapan kebenaran. Kontras menilai motif dendam pribadi terlalu sederhana, menduga serangan terkait kerja advokasi korban. Temuan Komnas HAM ada hingga 11 terduga pelaku, termasuk aktor di balik layar, namun hanya 4 yang diadili. Fakta ini memperkuat tuntutan agar penyidikan lebih komprehensif dan terbuka. Pengadilan umum dianggap lebih mampu mengungkap kejahatan terorganisir. Tuntutan kontras mewakili harapan publik akan keadilan yang tidak tebang pilih. Kasus Andri Yunus jadi isu nasional, disorot media dan masyarakat sejak hari pertama. Liputan intensif media memastikan kasus ini tak hilang ditelan waktu. Tagar keadilan untuk Andri Yunus viral, menambah tekanan pada aparat TNI. Diskusi publik meluas ke isu penyusutan ruang sipil dan ancaman terhadap pembela HAM. Sorotan publik memaksa sidang digelar terbuka, memberi akses bagi media dan masyarakat. Transparansi jadi kunci, mengingat terdakwa militer dan korban sipil. Media dan masyarakat sipil bertanggung jawab mengawal proses hingga tuntas. Pengawalan ini penting untuk memastikan keadilan dan mengirim pesan negara tak mentolerir kekerasan terhadap warganya.
Sidang perdana kasus Andri Yunus akhirnya digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Momen ini menjadi titik awal yang sangat dinantikan, bukan hanya oleh Andri dan keluarganya, tetapi juga oleh publik luas yang menuntut keadilan. Banyak pihak berharap, sidang ini mampu membuka tabir kebenaran dan menjadi momentum penting untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Kasus ini menjadi cerminan nyata pertarungan antara impunitas dan akuntabilitas. Di satu sisi, ada kekhawatiran bahwa pelaku kekerasan akan lolos dari jerat hukum. Namun di sisi lain, ada harapan besar agar proses hukum berjalan transparan dan adil, sehingga tidak ada lagi ruang bagi kekebalan hukum, terutama bagi aparat. Publik menanti dengan penuh harap dan cemas. Apakah proses hukum kali ini hanya akan menyentuh permukaan, atau benar-benar membongkar akar masalah yang selama ini tersembunyi? Banyak yang bertanya-tanya, apakah pengadilan akan berani mengungkap fakta-fakta penting yang selama ini ditutupi? Keadilan sejati bukan hanya soal menghukum pelaku, tapi juga memastikan kebenaran terungkap dan memberikan perlindungan nyata bagi para aktivis di masa depan. Proses ini diharapkan menjadi pelajaran penting agar kasus serupa tidak terulang, serta memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat sipil. Kini, harapan besar itu bertumpu di pundak Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta. Mereka dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu dan membuktikan bahwa hukum benar-benar bekerja untuk semua. Keputusan yang akan diambil oleh majelis hakim bukan hanya akan menentukan nasib Andri Yunus, tetapi juga menjadi presiden penting dalam penanganan kasus kekerasan oleh militer terhadap warga sipil di Indonesia. Putusan ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana reformasi hukum benar-benar dijalankan. Putusan yang adil dan transparan akan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Sebaliknya, jika putusan dianggap tidak berpihak pada keadilan, maka wibawa hukum akan semakin tergerus dan rasa keadilan masyarakat akan kembali dipertanyakan. Perjalanan mencari keadilan masih sangat panjang. Sidang perdana ini hanyalah langkah awal dari proses yang akan menentukan masa depan penegakan hukum di Indonesia. Setiap tahap akan diawasi publik dengan seksama. Keadilan untuk Andri Yunus adalah keadilan untuk semua. Ini adalah penegasan bahwa tidak ada satu pun yang kebal hukum di negeri ini, dan bahwa suara korban serta masyarakat harus selalu didengar dan diperjuangkan.